Kami panggil Regu Putri, Cabang Syarhil Quran dengan nomor peserta S119 untuk menuju mimbar. Regu Putri dengan nomor peserta S119 akan membawakan syarahan dengan judul Menghadirkan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Kalimantan Tengah. Regu Putri dengan nomor peserta S119 akan membawakan syarahan dengan judul Menghadirkan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Kalimantan Tengah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, rekan-rekan peserta musabaqah Syarhil Quran yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Adalah merupakan takdir Allah yang Maha Kuasa. Kita hidup di negara Indonesia yang terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa. Ada 778 dialek dan bahasa, serta memeluk berbagai macam agama. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu juga Buddha. Sungguh hadirin, keragaman ini adalah kehendak yang Maha Kuasa. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta. Bukan untuk ditawar, tetapi untuk diterima. Pada masa perjuangan bangsa, perbedaan ini malah menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Bersatu bersama mengusir penjajah dari negeri tercinta. Hingga hadirin, Dr. Karel Stenbrink, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda, mengatakan Indonesia meskipun terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu tujuan, yakni untuk persatuan dan kesatuan. Begitu juga di Kalimantan Tengah, bumi Tambun Bungai yang sering dikenal sebagai porosnya Pulau Kalimantan. Di sini hadirin juga terdapat berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dan agama. Namun hadirin, ternyata bumi Kalimantan Tengah juga pernah mengalami masa yang suram. Masih teringat dalam ingatan kita tentang peristiwa konflik antar suku yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Banyak kerugian-kerugian dan korban-korban yang hilang di bumi Tambun Bungai. Tentu hadirin, kita semua berharap peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu hadirin, sangat mendesak kita tanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berlatar belakang permasalahan di atas, maka izinkanlah kami bersama untuk menyampaikan sebuah syarhil Quran yang berjudul menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Kalimantan Tengah. Hadirin yang berbahagia, moderasi beragama di dalam Islam disebut wasatiyah atau proses meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang adil dan seimbang. Salah satu indikator dari moderasi beragama adalah tasamuh. Apa hadirin? Tasamuh, Yakni sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Islam sangat menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk saling menghormati keyakinan yang satu dengan yang lain. Hidup dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. hadirin yang berbahagia, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkenaan dengan ajakan kaum kafir Quraisy
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing. 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun lagi menyembah berhala. Maka hadirin, diturunkanlah ayat ini yang menolak keras ajakan mereka sebagaimana diisyaratkan dalam kalimat ay lakum syirkukum wali tauhidi. Bagi kamu kemusyrikanmu dan bagi aku ketauhidanku. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Safwat At-Tafasir. Jelaslah hadirin, Islam memiliki konsep yang jelas dan tegas dalam masalah kehidupan beragama. Dalam masalah muamalah sosial, kita dianjurkan untuk hidup bertoleransi. Tapi hadirin, dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan La ilaha illallah. Sampai akhir hayat di kandung badan tetap La ilaha illallah. Jadi sekali lagi kita tegaskan hadirin bahwa toleransi bukan berarti sinkritisme agama atau saling melebur agama dalam satu keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan, tetapi toleransi adalah dalam rangka interaksi dalam masalah muamalah sosial yang dibatasi, yang esensinya adalah untuk pengendalian diri dan untuk saling menghormati, serta tidak ada yang merasa disakiti atau mengancam setiap keyakinan insani. Bahkan hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bertoleransi dengan tidak menyakiti umat agama lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man azazimiyan faqad azani." Barang siapa yang menyakiti non-muslim atau zimi, maka telah melukaiku. Hal ini hadirin menandakan bahwa Islam bukan agama sadis, Islam bukan bengis, Bahkan Islam bukan agama teroris. sebagaimana dituduhkan kaum barat saat ini. Tapi Islam adalah agama Rahmatan lil alamin. Selanjutnya hadirin, dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai wujud dalam kehidupan moderasi beragama, Islam melarang kita untuk menista agama yang satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah,
Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Muhammad Bakir Al-Nasiri dalam Mukhtasar Majmu' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata sobbu dalam ayat di atas adalah mencela agama atau menista agama lain seperti menghina Tuhan-Tuhan mereka. Hal ini bisa mengakibatkan permusuhan atau perpecahan umat dan masyarakat. Sedangkan hadirin, perpecahan adalah hal yang paling dilarang oleh Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, esensi dari adanya larangan penistaan terhadap suatu agama adalah agar tidak menimbulkan permusuhan dan perpecahan umat atau masyarakat. Banyak kita lihat hadirin peristiwa yang terjadi di dunia internasional seperti penistaan terhadap Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh semua para penjabat India, Partai Bharatiya Janata, ataupun kontroversi yang dilakukan oleh klub malam Holy Wings Indonesia yang membuat promosi minuman alkohol gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Merupakan perbuatan penistaan yang apabila dibiarkan tanpa adanya solusi penindakan tegas terhadap pelaku penistaan, maka hadirin bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Hal ini yang harus kita hindari bersama. Hadirin yang berbahagia, dalam uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam menjaga kerukunan antar umat, diperlukan penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang salah satu indikatornya adalah tasamuh atau sikap toleransi. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk hidup bertoleransi dalam rangka interaksi dalam masalah muamalah sosial yang dibatasi, yang esensinya adalah untuk pengendalian diri dan untuk saling menghormati, serta tidak ada yang merasa disakiti atau mengancam setiap keyakinan insani. Konsep Huma Betang dan Isen Mulang yang digagas oleh Cilik Riwut, pendiri Kalimantan Tengah, selaras dengan konsep moderasi beragama tentang pentingnya kebersamaan di tengah perbedaan. Oleh karena itu hadirin, dengan keragaman yang tercipta, janganlah kita saling menghina satu sama lain. Mari kita kokohkan tali persaudaraan di antara kita. Janganlah saling menghina satu suku, bangsa dan yang lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 260 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Sebagai penutup kata pantun Karmina, Baca buku di perpustakaan, Indonesia maju dengan keragaman. Pohon dadap di tepi taman. mohon maaf atas segala kesalahan. Gemah Rifah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo, Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.